Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 di jurusan Tedris Kimia di IAIN Batu Sangkar pada mata kuliah Kimia Dasar 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang soal termokimia. Baiklah, untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu diketahui entalpi pembentukan metanol CH4O sama dengan min 238,6 kJ per mol. Lalu ada CO2 sama dengan min 393,5 kJ per mol. Dan H2O sama dengan min 286 kJ per mol. Jadi di sini yang ditanya yaitu A. Tentukan entalpi pembakaran metanol pembentuk gas CO2 dan air. Lalu yang B, tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Itu diketahui ARH sama dengan 1, CH sama dengan 1, C sama dengan 12, lalu O sama dengan 16. Jadi di sini kita buat dulu diketahuinya. Itu di sini sudah diketahui kan delta FCH4O. Itu delta HF derajat CH4O itu sama dengan min 238,6 kJ per mol. Lalu delta HF CO2 sama dengan min 393,5 kJ per mol. Lalu juga ada delta HF derajat H2O sama dengan min 286 kJ per mol. Lalu juga ada delta HF derajat O2 yaitu 0 kJ per mol. Kenapa dia 0? Karena dia merupakan molekul unsur, bukan molekul senyawa. Lalu yang A, kita cari yang A. Yaitu tentukan entalpi pembakaran metanol membentuk gas CO2 dan air. Di sini kita buat dulu reaksinya, kita setarakan. Yaitu ada CH4 ditambah dengan 2O2 baru menjadi CO2 ditambah dengan 2H2O atau sama dengan. Lalu di sini kan dia ditanya itu entalpi pembakaran. Jadi rumus dari entalpi pembakaran yaitu ruas kanan dikurang ruas kiri. Itu kita buat saja sini, kanan dikurang kiri. Jadi di sini kan yang kanannya ada CO2. CO2-nya yaitu nilainya di sini saja kita buat min 393,5 lalu ditambah di sini kan juga ada koefisien. Kita juga memakai koefisien dalam mencari hasilnya. Jadi di sini ada 2 dikali dengan H2O itu min 286. Lalu dikurang dengan ruas kiri. Ruas kirinya kan tadi ada CH4. CH4 itu min 238,6. Jadi karena ditambah 2O2, O2 kan 0, jadi tidak perlu kita masukkan. Lalu sesudah ini kita hasilkan jadinya min 293,5 min 393,5
293,5 ditambah 2 dikali min 286 kan hasilnya kan hasilnya itu 572. Jadi di sini karena dia min, jadi di sini kita kurangi, diganti jadi kurang. Lalu di sini karena dia min, jadi kan hasilnya kan tambah, jadi ditambah dengan 238,6. Jadi min 393,5 dikurang 572 ditambah dengan 238,6 hasilnya yaitu min 726,9. Jadi ini untuk mencari dari entalpi pembakaran. Lalu untuk yang B, kita hapus. Untuk yang B itu ditanyakan tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol ARH sama dengan ARH sama dengan 1, CH sama dengan 1, C sama dengan 12, dan O sama dengan 16. Jadi di sini kita memakai hukum Hess. Jadi di sini rumusnya yaitu delta H sama dengan delta HF kanan dikurang dengan delta HF kiri, ruas kiri. Jadi di sini delta H, baru kita masukkan nilainya, delta HF CO2 ditambah dengan 2 dikali delta HF H2O lalu dikurang delta HF CH4O. Nih. Jadi di sini delta HF CO2 tadi kan ada min 393,5 ditambah dengan 2 dikali dengan min 286 lalu dikurang dengan min 238,6. Jadi di sini min 393,5 ditambah dengan, atau karena dia 2 dikali min jadi kan hasilnya kan min tuh, jadi dikurang dengan 572 baru ditambah dengan 238,6. Lalu di sini hasilnya yaitu min 726,9. Lalu di sini kan tadi ini sama kayak yang nomor A tadi kan. Lalu di sini masih belum selesai. Lalu kita menentukan kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Lalu di sini sesudah itu kita hitung kan tadi di sini nilainya delta H sama dengan min 726,9. Jadi di sini kita tidak muat. Lalu kita hitung jumlah kalor yang dibebaskan per pembakaran 8 gram metanol. Di sini kita cari dulu mol dari CH4O. Dimana kan mol itu kan rumusnya kan massa per mr. Jadi di sini masanya itu kan tadi 8 kan, 8 gram per mr-nya kan ini tadi ARH ditambah semuanya itu ada 30. MR untuk CH4 MR untuk CH4O itu kan hasilnya kan 32. Jadi
8 dibagi 32 sama dengan 0,25 mol. Lalu di sini kan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Jadi di sini kita kali, yaitu maksudnya 0,25, lalu 0,25 mol kita kurangi dengan ini delta H tadi, jadinya 726,9. Jadi hasilnya yaitu min 181,725. Jadi ini untuk hasil nomor yang B. Baiklah, selanjutnya yaitu pada soal nomor 2, dimana soalnya jika NaOH 5 gram yang dilarutkan ke dalam air 100 ml air sehingga terjadi kenaikan suhu dari 24 derajat Celcius menjadi 78 derajat Celcius. Berat jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik dan kalor jenis air 4,2 Joule per G kali derajat Celcius, yaitu AR Na sama dengan 23, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Jadi pertanyaannya itu yang ditanya yaitu hitunglah A. perubahan entalpi pelarutan NaOH, lalu yang B. buat persamaan reaksi termokimia. Lalu di sini kita tulis dulu diketahuinya agar memudahkan kita untuk mencari hasilnya. Di sini diketahui yang pertama ada MnAOH, yaitu ada 5 gram. Lalu di sini juga ada volume larutan, yaitu 100 ml. Lalu di sini juga ada delta T. Dimana delta T ini kan delta T akhir dikurang dengan delta T awal, yaitu 78 dikurang dengan 24 derajat Celcius, yaitu 78 dikurang 24 sama dengan 54 derajat Celcius. Lalu di sini juga ada berat jenis air, yaitu ada P sama dengan 1 gram per cm kubik. Lalu juga diketahui kalor jenis air atau C, lambangnya C, yaitu sama dengan 4,2 J per G dikali derajat Celcius. Lalu juga ada ArNa sama dengan 23, lalu O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Lalu sudah kita tulis diketahuinya. Lalu kita cari jawaban yang nomor A, yaitu perubahan entalpi pelarutan NaOH, di mana rumusnya yaitu M sama dengan, kita cari dulu M-nya yaitu V dikali P, di mana V-nya kan 100 tadi, 100 dikali 1 sama dengan 100 gram. Jadi untuk M sama dengan 100 gram. Lalu kita cari Q-nya dulu, di mana Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Lalu kita masukkan M-nya tadi kan ada 100, C-nya 4,2, lalu delta T-nya ada 54. Jadi hasilnya itu 22.680 Joule. Kita jadikan untuk ke kilojoule, jadinya dibagi 1000, hasilnya yaitu 22,680 kilojoule. Lalu kita cari mRNaOH-nya ya. mRNaOH, dimana yaitu ArNa ditambah dengan ArO ditambah dengan ArH. Lalu di sini ada ArNa kan tadi 23 ditambah dengan 16 ditambah dengan 1, yaitu sama dengan 40. Lalu di sini mol, kita cari lagi untuk mol. Sini kita hapus.
karena tidak muat. Lalu untuk mol sama dengan MnAOH per mR. Jadi kan MnAOH kan tadi itu ada 5 gram, 5 dibagi dengan 40 kan untuk mR tadi. Jadi 5 dibagi 40 sama dengan 0,125 mol. Jadi kita cari lagi untuk delta H, di mana delta H sama dengan min Q per mol. Jadi min Q kan tadi kan Q kan sudah kita dapatkan, yaitu di mana Q tadi itu karena dia min Q jadi min 22,68 dibagi dengan mol yaitu 0,125. Jadi min 22,68 dibagi dengan 0,125 itu jawabannya sama dengan min 181,44 kJ kilojoule per mol. Jadi ini untuk jawaban nomor yang A. Lalu untuk yang B, di mana buat persamaan reaksi termokimia. Untuk yang B, jadi kita masukkan aja, kita buat persamaannya di mana NaOH yang S menjadi NaOH aqueous. Lalu di sini NaOH S menjadi NaOH aki. Untuk yang delta H-nya sama dengan tadi min 181,44 kilojoule per mol. Jadi ini untuk jawaban yang B. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu dimana diperkirakan pada lapisan stratosfer terjadi reaksi berikut, yaitu HO ditambah Cl2 menjadi HOCl ditambah Cl. Tentukan perubahan entalpi tersebut jika diketahui Cl2 menjadi 2Cl, yaitu delta H-nya plus 242 kJ per mol, lalu H2O2 menjadi 2OH, yaitu dengan delta H-nya sama dengan plus 132 kJ per mol, lalu juga ada H2O2 ditambah 2Cl2 menjadi 2HOCl dengan delta H-nya minus 209 kJ per mol. Jadi di sini kita uraikan dulu yang diketahuinya. Jadi di sini kita sama-sama bagi 2 ya. Jadi Cl2 dibagi 2 kan setengah Cl2. Lalu 2Cl dibagi 2 Cl. Lalu OH menjadi setengah H2O2, lalu setengah H2O2 ditambah dengan Cl2. Lalu di sini delta H-nya 242 dibagi 2 kan hasilnya 121 kJ per mol. Lalu di sini plus 132 dibagi 2 kan sama dengan 66 plus 66 kJ per mol. Lalu minus 209 dibagi 2 sama dengan minus 104,5 kJ per mol. Lalu di sini
kita substitusikan atau kita coret jadinya ini habis hilang kan, lalu tinggallah HO ditambah dengan 3/2 Cl2 menjadi Cl ditambah dengan HOCl dengan delta H-nya itu ditambah semuanya jadinya 83,5 kJ per mol. Jadi ini untuk jawaban yang nomor 3. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Pada peruraian gas amonia menjadi gas hidrogen diperlukan kalor 46 kJ tiap mol amonia. Tentukan delta HF gas amonia dan tuliskan persamaan termokimianya. Jadi kan untuk rumus kimia dari gas amonia kan NH3. Jadi di sini pada reaksi itu reaksi penguraian peruraian amonia, gas amonia. Jadi kan sini ada NH3. Jadi kita buat reaksinya menjadi setengah N2 ditambah 3/2 H2 dengan delta H-nya 46 kJ. Jadi di sini tuh kan delta HF itu yaitu reaksi pembentukan standar yang merupakan kebalikan dari reaksi peruraian. Sehingga nilai delta H-nya menjadi kebalikannya. Atau delta H sama dengan, kan kebalikannya kan berarti menjadi minus, jadi minus 46 kJ. Lalu ini untuk delta HF. Sedangkan untuk tuliskan persamaan termokimianya, yaitu persamaan termokimia, yaitu tadi kan ada setengah N2 ditambah dengan 3/2 H2. Lalu di sini kan menjadi NH3 dengan delta H-nya sama dengan minus 46 kJ per mol. Jadi ini untuk yang nomor 4. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 5. Dengan soal ke dalam kalorimeter sederhana. Kalorimeter kan jenisnya ada dua, yaitu ada kalorimeter bom sama kalorimeter sederhana. Di sini dipakai dengan kalorimeter sederhana, yaitu ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 ml H2SO4 0,2 m dan 25 ml KOH 1,0 m pada suhu 23 derajat Celcius, 23,5 derajat Celcius. Ternyata temperaturnya naik menjadi 30,17 derajat Celcius. Hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi, yaitu dengan massa jenis larutan sama dengan 4,2 Joule per G kali K. Yalah, di sini untuk rumus Ki reaksi
itu sama dengan min dalam kurung Ki larutan ditambah dengan Ki kalorimeter. Lalu di sini karena kalorimeter itu diabaikan, jadi di sini kita buat saja kalorimeter diabaikan ya. Jadinya Ki reaksi sama dengan min Ki larutan. Jadinya untuk massa larutan, kita cari massa larutan itu sama dengan P larutan dikali dengan P tetap. Jadi 1 25 ditambah dengan 25 sama dengan 50 gram. Lalu di sini kita cari delta T-nya. Untuk delta T itu sama dengan 30,17 dikurangi 23,5 dalam derajat Celcius. Itu jawabannya 30,17 dikurang 23,5 itu sama dengan 6,67 Kelvin. Lalu untuk Ki larutan itu sama dengan M larutan dikali C dikali delta T. Lalu M larutan kan tadi kan 50 gram dikali dengan C nya kan tadi itu 4,2, lalu dikali dengan delta T nya kan tadi 6,67. Jadi sama dengan 1400,7 Joule. Jadi untuk kita ubah ke kilojoule kita bagi 1000, jadinya sama dengan 1,4 kilojoule. Lalu di sini kita cari juga untuk mol H2SO4. Di sini 25 ml kita kalikan dengan 0,5 M. Jadi sama dengan 12,5 mmol. Lalu untuk mol KOH sama, yaitu tadi kan ada 25 ml dikali dengan 1 ya, 1 M sama dengan 25 mmol. Lalu setelah ini kita mencari mol H2O nya. Di sini karena nggak muat kita hapus. Mencari mol H2O. Di sini ada reaksinya H2SO4 ditambah 2KOH menjadi K2SO4 ditambah H2O. Lalu di sini ada M rata-rata dan S. Lalu untuk H2SO4 kan tadi nilainya ada 12,5. Lalu untuk R sama. Lalu untuk 2KOH itu 25. Lalu untuk H2SO4 tidak ada. Maaf. H2SO4 tidak ada, H2O tidak juga, berarti 12,5. Lalu untuk S-nya habis tinggal 12,5. 12. Ini 2,5. Di sini kita tambah. Jadinya mol
yaitu mol H2O sama dengan, kan tadi kan 25 mm mol, sama dengan 2,5 dikali dengan 10 pangkat min 2 mol. Lalu maka untuk 1 mol H2O itu jadinya delta H sama dengan min 1/4 per 2,5 dikali dengan 10 pangkat min 2. Tadi kan rumusnya kan tadi kan min kilarutan kan. Lalu hasilnya sama dengan min 56 kilojoule per mol. Jadi ini untuk nomor 5. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor 6. Pada pembakaran 1,6 gram gas metana, yaitu dengan rumus kimianya CH4, dibebaskan kalor 80,2 kJ. Tentukan delta Hc CH4 dan tuliskan persamaan termokimianya. Diketahui ARC sama dengan 12 dan H sama dengan 1. Jadi di sini kita masukkan saja langsung nilainya. Itu dimana delta Hc rumusnya yaitu min Q per mol. Min Q-nya kan tadi kan 80,2, jadi karena dia min 80,2. Untuk molnya kan tadi ada 0,1. Jadi sama dengan min 80,2 kilojoule per mol. Lalu jadi untuk persamaannya yaitu CH4 ditambah dengan 2O2 menjadi CO2 ditambah dengan 2H2O, yaitu dengan delta Hc-nya sama dengan min 802 kilojoule per mol. Jadi ini untuk nomor 6. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor 7, yaitu asam benzoat murni dengan delta Hc C6H5COOH sama dengan minus 3277 kJ per mol. Sebanyak 1,22 gram dimasukkan ke dalam kalorimeter bom yang berisi 1200 gram air. Atau kapasitas kalorimeter sama dengan 1265 Joule per derajat Celcius. Kalor jenis air 4,18 Joule per derajat Celcius. Hitunglah kenaikan suhu kalorimeter yang terjadi, yaitu diketahui ARC sama dengan 12, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Jadi di sini kita buat dulu diketahuinya. Jadi di sini diketahui yang pertama itu adalah delta Hc, ini C6H5COOH itu minus 3277 kJ per mol. Lalu diketahui kedua yaitu ada di sini ada M C6H5COOH yaitu sama dengan 1,22 gram. Lalu diketahui juga ada C kalorimeter. Itu sama dengan 1365 Joule per derajat Celcius. Lalu di sini juga ada kalor air atau kalor jenis air yaitu C air. Itu sama dengan 4,18 Joule per derajat Celcius. Lalu di sini juga ada ARC dengan 12, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Dan ditanya yaitu delta T. Jadi sini dimana kan kita cari dulu di sini kan kita cari dulu MR dari C6H5COOH, yaitu MR-nya C6H5COOH. Itu kan di sini kita
kita cari dulu 6 dikali ARC ditambah di sini 7 dikali ARC, 6 dikali ARH, lalu ditambah 2 dikali ARO. Lalu di sini 7 dikali 12 tambah dengan 6 dikali 1, 2 dikali 16. Di sini hasilnya sama dengan 122 gram per mol. Lalu kita cari mol dari C6H5COOH, itu sama dengan M C6H5COOH per MR, itu sama dengan, itu ada 1220 gram per 122 gram per mol. Itu hasilnya sama dengan 10 mol. Selanjutnya udah kita dapatkan, baru kita masukkan ke rumus. Selanjutnya itu di sini ada rumusnya, yaitu ada delta H sama dengan min Q per N. Jadi delta H nya kan tadi diketahui kan, kita masukkan, jadi min 3 kali 227 kJ per mol sama dengan min Q per 10 mol. Lalu Q per 10 mol itu sama dengan 3227 kJ per mol. Lalu Q sama dengan 10 mol dikali dengan 3227 kJ per mol. Di sini coret, jadinya Q sama dengan 32.270 kJ. Jadi di sini untuk kita jadikan joule-nya, jadi Q sama dengan 32.270 dikali 10 pangkat 3 joule. Jadi Q sama dengan 3227 dikali 10 pangkat 4 joule. Lalu kita masukkan ke delta T-nya. Kita mencari delta T lagi. Itu di sini ada rumusnya, M dikali C dikali delta T, lalu ditambah C dikali delta T, jadi sama dengan kan 3227 dikali 10 pangkat 4 joule tadi. Lalu kita masukkan nilai-nilainya tadi, jadinya 1200 gram dikali 4,18 joule per gram derajat Celcius, baru dikali delta T, lalu ditambah dengan 1365 joule per derajat Celcius dikali delta T, jadi sama dengan 3227 dikali 10 pangkat 4 joule. Lalu delta T dalam kurung dimasukkan, jadinya 1200 dikali dengan 4,18. Ini kan habis nih, coret, jadinya joule per derajat Celcius ditambah 1365 joule per derajat Celcius sama dengan 3227 dikali 10 pangkat 4 joule. Jadi delta T dalam kurungnya kita kalikan, hasilnya 5016 ditambah
1365 Joule per derajat Celcius. Di sini hasilnya sama dengan tuh 3227 dikali 10 pangkat 4 Joule. Jadi delta T sama dengan 3227 dikali 10 pangkat 4 Joule per 6381 Joule per derajat Celcius. Jadi ini kita coret habis, jadinya delta T sama dengan 0,50572 dikali 10 pangkat 4 derajat Celcius. Jadi kita sederhanain lagi, jadinya delta T sama dengan 5057,2 derajat Celcius, atau delta T sama dengan 5057 derajat Celcius. Ini untuk jawaban nomor 7. Baiklah, selanjutnya soal yang nomor 8, yaitu ke dalam suatu kalorimeter direaksikan 50 cm3 larutan CuSO4 0,1 m dengan serbuk seng atau massa seng diabaikan. Ternyata termometer menunjukkan kenaikan suhu 9 derajat Celcius jika kalor jenis larutan dianggap 4,2 Joule per GK dan massa jenis larutan 1 gram per cm3. Tentukan delta H dari reaksi CuSO4 ditambah Zn menjadi Cu ditambah ZnSO4. Bella di sini untuk massa larutan itu sama dengan Rho dikali V sama dengan 1 dikali volumenya kan tadi 50 kan, sama dengan 50 gram. Selanjutnya yaitu Q reaksi, itu sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Selanjutnya itu karena kalorimeter itu diabaikan, jadi Q reaksi itu sama dengan min Q larutan, itu kalorimeter diabaikan. Jadi Q reaksi sama dengan min Q larutan. Lalu Q reaksi sama dengan, kita masukkan rumusnya, yaitu M kali C kali delta T. Jadinya Q reaksi sama dengan 50 dikali 4,2 dikali 9. Di Q reaksi itu sama dengan 1890 Joule, atau sama dengan dijadikan kilojoule, kemudian dibagi 1000 jadinya 1,89 kilojoule. Lalu kita mencari mol CuSO4, yaitu dimana 0,052 dikali dengan 0,1 m, jadi sama dengan 0,005 mol. Lalu kita masukkan ke delta H. Rumus delta H sama dengan Q reaksi per mol sama dengan 1,89 per 0,005 sama dengan 378 kJ per mol. Jadi ini untuk nomor 8. Itu soal nomor 9, yaitu diketahui data sebagai berikut. S ditambah 3 per 2O2 menjadi SO3 dengan delta H sama dengan minus 395,2 kJ per mol. Lalu 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3 dengan delta H sama dengan minus 168,2 kJ per mol. Lalu tentukan delta H reaksi berikut, yaitu S ditambah O2 menjadi SO2. Dimana di sini kita buat persamaan reaksinya. Jadi di sini kita masukkan S ditambah 3 per 2O2 menjadi SO3. Lalu 2SO2 ditambah O2
menjadi 2SO3. Di sini dengan delta H-nya sama dengan minus 395,2 kg per mol. Di sini delta H sama dengan minus 198,2 kg per mol. Lalu di sini kita bagi sama-sama 2 ya, kita bagi 2. Di sini juga dia hasilnya itu setengah S ditambah 3/4 O2 lalu menjadi setengah SO3 dengan delta H minus 197,6 kg per mol. Lalu di sini SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3 dengan delta H-nya sama dengan minus 99,1 kJ per mol. Jadi di sini kita coret-coret, ini hasilnya sama dengan S ditambah dengan O2 menjadi SO2 dengan delta H-nya ditambah yaitu minus 296,7 kJ per mol. Baiklah, ini untuk soal nomor 9 dan jawabannya. Baiklah, selanjutnya soal yang terakhir yaitu nomor 10. Diketahui delta HF C6H6 sama dengan 83 kJ per mol. Lalu ada delta HF CO2 sama dengan 394 kJ per mol. Lalu ada delta HF H2O yaitu sama dengan 286 kJ per mol. Lalu hitunglah delta H pembakaran 1 mol C6H6. Jadi di sini kita masukkan. Jadi pada reaksi C6H6 baru kita tambahkan 15/2O2. Lalu di sini menjadi 6CO2 ditambah 3H2O. Lalu kita masukkan delta H-nya sama dengan 6 dikali dengan CO2. Lalu kita tambahkan 3 dikali dengan H2O, lalu dikurang dengan 1 dikali C6H6, lalu ditambah 15/2 dikali O2. Lalu di sini kita masukkan nilainya. 6 dikali CO2 kan 394, lalu ditambah 3 dikali H2O nya kan 286. C6H6 nya kan 83, lalu ditambah 15/2. Lalu di sini untuk O2 itu masukkan saja O2, lalu kita kalikan, hasilnya yaitu min 2361 dikurang 725,4, lalu dikurang dengan 49 dikurang 0, lalu min 3086,4 dikurang 49, jadi hasilnya itu 3135,4 kJ per mol. Jadi untuk 1 mol itu sama dengan min 3135,4 kJ per mol. Lalu untuk 2 mol berarti delta H-nya sama dengan 2 dikali dengan min 3135,4. Jadi hasilnya sama dengan min 6270,8 kJ. Ini untuk jawaban nomor 10. Thank you. Baiklah, sampai di sini materi pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang termokimia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.